وكأني للنور مدت يداي نزعت Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita masing-masing, dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini, kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait tentang puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi siyami hadhil ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, memberikan semangat kepada umatnya untuk puasa sunnah pada waktu-waktu atau hari-hari berikut. Puasa sunnah yang pertama yang Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, ini hukumnya wajib. Maka siapa yang tidak puasa Ramadan, siapa yang tidak mengqadha puasa, dan siapa yang dia sudah bernazar puasa, kemudian dia tidak nazar, tidak mengamalkan, tidak mengerjakan puasa nazarnya, maka dia telah berbuat dosa besar. Namun sebaliknya, ketika amalan sunnah, puasa sunnah, maka ya ini kembali kepada panggilan keimanan kita masing-masing. Memang tidak ada dosa, ya, namun ya kalau kita ingin mendapatkan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala dan segalanya, ya kita harus terus-menerus ya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang itu ibadah wajib dan ibadah yang sunnah. Maka puasa sunnah yang pertama adalah sittatu min Syawwalin, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat An Abi Ayyub Al-Ansari, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Rawahul Bukhari, ya. Rawahu Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. Ya, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, ya. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Nah, ini terkait dengan puasa Ramadan, ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, ya. Tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian disertakan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Ya, dia habis puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian ditambah berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka apa keutamaan yang Allah berikan? Kana kasiyamid dahr, maka dia
telah mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Masya Allah, ya. Jadi orang ketika kita sudah selesai bulan Ramadan selesai, maka datang bulan Syawal, maka di situ ada sunnah Nabi berpuasa 6 hari di bulan Syawal yang untuk menggenapkan pahala puasa setahun penuh. Ya, nah kita ya senantiasa merutinkan amalan-amalan sunnah 6 hari berpuasa di bulan Syawal untuk menyempurnakan pahala Ramadan kita menjadi puasa setahun penuh, ya. Karena kita tidak ada yang mampu, ya, tidak ada yang mampu di antara kita untuk berpuasa setahun penuh, setiap hari puasa, setiap bulan puasa, nggak ada yang mampu. Maka Allah berikan dengan rahmatnya, dengan kasih sayang Allah, kebijaksanaan Allah, Allah memberikan amalan yang sedikit tapi pahalanya luar biasa. Ya, hanya puasa 1 bulan, ditambah 6 hari di bulan Syawal, puasa 1 bulan Ramadan, ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Nah, ini kita ya memaksimalkan umur kita untuk kita terus ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal ibadah puasa. Kemudian ya, kemudian puasa yang kedua, puasa sunnah yang kedua adalah puasa Arafah, ya, dan puasa Asyura. Yang ketiga puasa Asyura, yang kedua puasa Arafah, yang ketiga puasa Asyura. Karena ini dalam satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Qatadah, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa di hari Arafah. Ya, puasa hari Arafah, ya. Berarti tanggal 9 Zulhijjah, ya. Puasa hari Arafah. Faqala, apa keutamaan berpuasa 1 hari pada hari Arafah? Ya. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa 1 hari pada hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Artinya apa? 2 tahun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ringan sekali. Berpuasa 1 hari diampuni dosa 2 tahun, setahun sebelum dan setahun sesudah. Masya Allah. Ya. Maka apa kita tidak tertarik dengan tawaran dari Rasulullah SAW? Padahal setiap tawaran yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu pasti mutlak kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasu'ila an saumi Asyura. Kemudian Nabi ditanya lagi tentang keutamaan puasa Asyura 10 Muharram. Apa keutamaannya berpuasa Asyura 10 Muharram? Faqala, maka Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Maka puasa Asyura akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Coba bayangkan. Ini kemurahan Allah, ini rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, kebijaksanaannya Allah. Allah Maha Pengampun, sehingga dengan 1 kali puasa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Puasa Arafah 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini derajatnya hadis yang sahih. Ya. Puasa Arafah dan puasa Asyura. Puasa Arafah menghapus dosa-dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dan puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, maka dari itu kita maksimalkan umur kita untuk kita beribadah kepada Allah, khususnya terkait tentang ibadah puasa sunnah ini. Kemudian penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lagi terkait tentang puasa, ya,
puasa Asyura, ya. An Abi Ghatafan bin Turaif, ya. Qala radhiyallahu anhu qala, dari Abu Ghatafan bin Turaif yang semoga Allah meridainya, ia berkata, sami'tu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Aku telah mendengar, yaitu dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, yaqul mengatakan, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamihi. Ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram. Ya. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Wahai Rasul, hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana al-'am 'amul muqbil, apabila datang tahun lalu, ya, ketika saya Rasul masih hidup, ya, insyaallah jikalau menghendaki ketika tahun besok akan datang, sumna yaumat tasi', ya, sumna yaumat tasi', maka kami atau kita, kata Rasulullah, akan berpuasa pada hari yang ke-9 dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka juga berpuasa Asyura. Maka untuk menyelisihi, ya, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Atau ada hadis yang lain mengatakan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Berarti bisa tanggal 9 dan 10 atau bisa tanggal 10 dan tanggal 11 dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, tapi ketika memang tidak mampu, ya tidak masalah, hanya dengan mencukupkan puasa Asyura. Karena itu sudah berdasarkan dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian puasa sunnah yang keempat adalah memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ya, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Imam Nasai, Tirmidzi, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Ya, seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Masya Allah. Jadi puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan, ya, adalah memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ya. Wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Dan seutama-utamanya sholat setelah sholat 5 waktu yang wajib adalah sholatul lail, sholat malam. Ya. Maka kalau kita ingin ketika datangnya bulan Muharram, kita ingin memanen pahala yang berlimpah, ya, maka pada saat bulan Muharram datang, maka kita disunahkan untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Ya, kalau tidak bisa ya hari Senin dan Kamisnya. Kemudian hari tanggal 13, 14, 15, ya, yang sesuai dengan kemampuan. Ya, itu puasa sunnah yang keempat, yaitu memperbanyak puasa sunnah di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ya. Kemudian yang kelima, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya. Kalau tadi yang keempat memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram, yang kelima memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena ada hadis
dari Rasulullah SAW, an Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami syahrin qad illa syahru Ramadan. Tidaklah aku melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Jadi Nabi kita Muhammad SAW berpuasa 1 bulan penuh, full 1 bulan, itu hanya di bulan Ramadan saja. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsar minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa dan beliau lebih memperbanyak puasa kecuali hanya di bulan Sya'ban. Ya, artinya ketika datang bulan Sya'ban, ya, maka Rasulullah SAW menggiatkan, merutinkan puasa sunnah, ya, sebagai latihan untuk mempersiapkan diri datangnya bulan Ramadan dengan berpuasa wajib. Ya, saya ketika bulan Sya'ban sudah prepare persiapan dengan puasa-puasa sunnah, maka tatkala datang bulan Ramadan, maka insya Allah ya sudah sangat siap untuk berpuasa, beramal di bulan Ramadan. Kemudian puasa sunnah yang keenam adalah berpuasa sunnah, yaitu puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Ya, puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ia berkata, inna nabiyallahi, sesungguhnya Nabi Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yasumu yaumal itsnaini wal khamis. Adalah Rasulullah SAW senantiasa berpuasa sunnah pada hari Senin dan hari Kamis. Wa su'ila an dzalik, dan Rasulullah SAW ditanya tentang keutamaannya. Wahai Rasul, kenapa Anda kok berpuasa sunnah di hari Senin dan hari Kamis? Apa keutamaannya? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, inna a'malal ibadi tu'radu yaumal itsnain wal khamis. Sesungguhnya amalan-amalan hamba, seluruh amalan hamba, tu'radu, akan dilaporkan oleh para malaikat pada hari Senin dan hari Kamis. Maka Rasul sangat senang ketika amalan-amalannya dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Rasulullah SAW dalam keadaan tercatat di dalam buku catatan amalnya dalam keadaan sedang berpuasa sunnah pada hari Senin dan hari Kamis. Ya, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian puasa sunnah yang ketujuh adalah berpuasa 3 hari setiap bulannya, atau yang biasa dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Ya, berpuasa 3 hari ya setiap bulan Hijriyah, ya, 3 hari setiap bulan Hijriyah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sum min kulli syahrin thalathata ayyam fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mithlu siyamid dahri. Ya, muttafaqun alaih. Wahai Abdullah, berpuasalah ya setiap bulan 3 hari. Berpuasalah di setiap bulan Hijriyah 3 hari. Kenapa? Fa innal hasanata bi asyri amsalha, karena satu amal kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Artinya apa? Ketika berpuasa 3 hari setiap bulan Hijriyah, maka
dia akan mendapatkan 30, ya. Wa dzalika siyamud dahr. Maka ketika seandainya dia ya berpuasa terus setiap bulan 3 hari maka genap, ya. Dia sama saja telah berpuasa setahun penuh. Masya Allah, ya. Wa yustahabbu an takuna ayyam, dan disunahkan berpuasa 3 hari itu adalah pada hari yang tsalatsa asyrata, pada hari yang ke-13, wa arba'a asyrata, pada hari yang ke-14, kemudian wa khamsa asyrata, dan pada hari yang ke-15. Setiap bulan-bulan Hijriah pada tanggal 13, 14, 15 pada bulan-bulan Hijriah, kecuali tentunya di luar bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan kan tanggal 13, 14, 15 itu wajib. Berarti artinya di luar bulan Ramadan, maka setiap bulan pada bulan-bulan Hijriah ada puasa sunnah 3 hari pada tanggal 13, 14, 15, ya. Itu ya senilai dengan berpuasa setahun penuh. Cukup dengan 3 hari puasa setiap bulan pada tanggal 13, 14, 15, maka akan mendapatkan keutamaan pahala puasa setahun penuh. Masya Allah. Kemudian puasa sunnah yang ke-8 adalah puasa Daud. Ya, siyamu yaumin wa fitru yaumin. Berpuasa sehari, berbuka sehari. Puasa Daud. Ini puasa sunnah, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbus siyami ilallah siyamu Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, muttafaqun alaih. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud, ya. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Seperti apa puasanya Nabi Daud atau puasa Daud itu? Ya, karena ini puasanya Nabi Daud sehingga dinisbatkan dengan puasa Daud. Ya, seperti apa puasanya Nabi Daud itu adalah apa? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasanya Nabi Daud atau puasa Daud adalah sehari berpuasa dan sehari berbuka. Dan ini rutin diamalkan oleh Nabiullah Daud alaihi salam. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Masya Allah. Maka tatkala kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan puasa Daud ini, maka akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan ahabbus siyami ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah, ketika ibadah puasa yang mendatangkan cintaan Allah kepada kita adalah dengan mengamalkan puasa Daud dan puasa-puasa yang lain tentunya, ya. Karena masing-masing hadis memiliki keutamaan masing-masing. Kemudian puasa sunnah yang terakhir adalah ya berpuasa ya pada ya Ashrudzil Hijjah, 10 hari pertama pada bulan Dzul Hijjah. Ya. Artinya kalau tanggal 10 kan hari Idul Adhanya, maka diharamkan berpuasa. Artinya pada dari tanggal 1 Dzul Hijjah sampai tanggal 10 ini hari-hari yang luar biasa. Ya. Hari 10-nya hari Idul Adha, menyembelih hewan kurban, maka disunahkan dari tanggal 1 Dzul Hijjah sampai tanggal 9 Dzul Hijjah, maka ini kita manfaatkan untuk kita beramal soleh apa saja, termasuk berpuasa sunnah. Ya, dari sabda Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Hunaidah bin Khalid, dari sahabat Hunaidah bin Khalid, an imraatihi, dari istrinya, wa an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sebagian istri-istri para Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, mereka mengatakan,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, senantiasa berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Wa yauma Asyura, dan senantiasa berpuasa Asyura 10 Muharram. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan berpuasa 3 hari ya pada setiap bulannya. Ya. Kemudian berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Maka di sini yang menjadi dalil adalah karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW senantiasa berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, Rasulullah senantiasa berpuasa. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga ya bersabda dalam hadis yang sahih ya di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya bab tentang keutamaan berpuasa ya puasa sunnah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya ia berkata qala Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashr. Tidaklah di hari-hari yang amal solih di dalamnya, beramal di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Maksudnya adalah hari-hari pada tanggal awal-awal 10 Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Jadi pada hari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang istimewa. Hari-hari yang luar biasa. Ya. Kenapa? Amal solih, mengerjakan amal solih pada hari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, ini amalannya dinilai luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Apakah pahala jihad tidak bisa menandinginya? Ya. Qala walal jihadu fi sabilillah. Pahala jihad pun tidak bisa menandingi beribadah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Padahal jihad amalan yang sangat besar, pahalanya besar, syahid balasannya surga. Tapi beramal ibadah ketaatan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Maka ini ya Allah menyediakan pahala yang sangat-sangat besar ya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang dia berjihad ya. Dia keluar kharaja bi nafsihi, dia keluar dengan membawa jiwa raganya, wa malihi dan hartanya. Ya, modalnya dia berjihad, kemudian dirinya berjihad, kemudian membawa perbekalan sendiri. Falam yarji, kemudian dia tidak kembali, artinya syahid di medan pertempuran, maka itu baru menandingi kata Rasulullah SAW. Ya, menandingi beramal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dalilnya umum. Apa saja? Tilawah Quran, bersedekah, sholat malam, sholat rawatib, sholat duha, ya, saling tolong menolong, saling bantu membantu, ya. Terkait juga adalah ibadah puasa sunnah. Maka tatkala seseorang berpuasa sunnah pada awal-awal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali tanggal 10, karena tanggal 10 Idul Adha diharamkan. Berarti dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, maka ini kita manfaatkan untuk kita berpuasa sunnah. Karena pahalanya yang sangat besar, bahkan pahalanya melebihi jihad fi sabilillah. Inilah ya 9 puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan kita sebagai umatnya mari kita memilih. Kalau kita semuanya, kalau mampu semuanya kita amalkan. Tapi kan tergantung kemampuan masing-masing. Kalau seandainya kita mampu semua, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau seandainya kita ya tidak mampu, maka kita memilih
puasa Asyura minimalnya, puasa Arafah, 6 hari bulan Syawal, atau hari Senin Kamis. Bisa kita mempunyai amalan-amalan sunnah puasa rutin. Ya, puasa sunnah yang rutin lah, ya, yang menjadi amalan unggulan kita untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Karena amalan puasa, amalan-amalan sunnah terkait tentang puasa sunnah itu akan menyempurnakan puasa wajib atau puasa Ramadan kita yang telah kita kerjakan. Semoga ini bermanfaat dan semoga dapat dipahami dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita dan memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita untuk kita terus beramal sholih, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. يا رجاء